Bapak Ibu, Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya, Damai Kristus menyertai kita. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai bahan permenungan kita hari ini, kita mengambil dari bacaan yang pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, atas perintah Allah, penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan menceritakan tentang kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada Rasul Paulus, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi Rasul Paulus. Kita perlu mengingat kembali siapa Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus. Sebelum menjadi Rasul Yesus Kristus, Paulus adalah seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Dia dengan terang-terangan menghujat Tuhan. Bahkan dalam seluruh sikapnya, dia mengumbar kebencian dengan sikap yang provokatif. Saking bencinya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus pun menganiaya para pengikut Tuhan. Bukan hanya menganiaya, tapi juga tega membunuh para pengikut Tuhan. Tuhan kemudian mengubah Paulus dari Paulus yang membenci menjadi Paulus yang mengasihi. Dari Paulus yang menghujat Tuhan diubah menjadi Paulus yang memuji Tuhan. Dari Paulus yang menyakiti para pengikut Tuhan, sekarang menjadi Paulus yang rela berkorban untuk pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selain itu Paulus juga terkenal dengan orang yang sangat pintar. Karena kepintaran dan kecerdasannya itu, Paulus pun mendapat posisi yang baik dalam pengajaran tentang Keyahudian. Paulus yang ganas dan pintar itu kemudian diubah oleh Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan, Paulus tidak berdaya. Paulus yang awalnya arogan, akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, penyelamat dunia. Paulus bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, semua perubahan yang terjadi pada Paulus juga mau menunjukkan kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus itu. Pertama-tama, Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Dia memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan Yesus mau, sesuai kehendaknya pasti terjadi.
Kita ingat Kekaisaran Romawi. Dulu, kaisar dan para pejabatnya sangat membenci para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan Kaisar Roma pada waktu itu dengan terang-terangan memerintahkan untuk mengejar-ngejar dan membunuh para pengikut Tuhan. Persis seperti yang dilakukan oleh Paulus sebelum dia bertobat. Tetapi sekarang kita lihat Katolik menjadi mayoritas di negeri Italia. Bahkan Vatikan sebagai pusat kekatolikan berada di Roma. Luar biasa cara kerja Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia pun bisa mengubah hidup kita, membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan bisa mengubah hidup kita asal kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menguatkan kita semua dalam kehidupan kita. Dia yang menguatkan kita itu juga mengasihi kita dengan kasih karunia. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan. Percayalah, Tuhan Yesus menguatkan kita. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarkanlah Dia yang membentuk hidup kita dengan kasih karunia yang berlimpah. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan dan biarkanlah Dia menjaga kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga dan usaha-usaha Anda dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu.